Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Minggu ini yang melayani ada Kakak Mariana, ada Kakak Sani. Yeay, selamat melayani Kak Sani. Sama-sama Kak. Terus ada Kakak Ayu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Dan yang terakhir ada Kakak Ceneri. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita akan memulai ibadah kita nih adik-adik. Sebelumnya kakak mau tanya deh kabar kalian. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kita mau naikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Semangat ya adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Mana sukacitanya adik-adik? Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Baik adik-adik, sebelum kita memulai doa, kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berikan kami konsentrasi agar kami dapat sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin.
Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan pujian Ada Orang Buta. Bangkit berdiri ya, pakai gerakan jangan lupa. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celi matanya, oleh kuasa Yesus. Celi matanya, oleh kuasa Yesus. Celi matanya. Sekali lagi adik-adik. Ada orang lumpuh tak dapat berjalan, ia pun diangkat oleh temannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia berjalan, oleh kuasa Yesus. Ia berjalan, oleh kuasa Yesus. Ia berjalan. Adik-adik, sekarang waktunya adalah kita mengucapkan titah yang kedua. Yuk, sama-sama adik-adik ucapkan titah yang kedua bersama dengan kakak ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Aduh, maju, terus cepetan, ya ampun. Kakak Mariana lagi main handphone ya? Iya kak, ini seru banget. Kan lagi ibadah kak. Bentar, Kak, bentar aja. Kakak Mariana, handphonenya disimpan ya. Sekarang kan kita waktunya untuk ibadah, jadi fokuskan diri kakak dan hati kakak kepada Tuhan. Jangan menduakan Tuhan dengan apapun yang kakak lakukan sekarang ini. Yuk, sekarang kakak harus fokus sama Tuhan untuk ibadah saat ini. Oke kak, aku ikut ibadah deh. Oke, yuk kita ibadah sama-sama, tapi kita mau ucapkan titah yang kedua bareng-bareng ya Kak Mariana sama adik-adik yang ada di rumah ya. Yuk kita sama-sama ucapkan. 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Sebelum kita dengar firman, kita nyanyi satu lagi, kita kerja sama-sama. Jadi lagu ini mengajarkan kita untuk bisa kerja bersama-sama. Jadi kita nyanyi semangat ya. Adik-adik boleh juga sambil berdiri. Kalau ada kakak, ada adik di rumah, boleh nyanyi bersama-sama ya. Oke kak. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita
Siapkan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami boleh ada hingga sampai saat ini. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, terutama khusus untuk anak-anak sekolah minggu ke KPS Tangerang, telah siap sedia menyiapkan hati, pikiran, dan telinga untuk boleh mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Berkati kami Tuhan, hadirlah di tengah ibadah kami, ajari kami agar kami mengerti apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan lewat firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami hati yang konsentrasi terutama buat adik-adik Tuhan. Agar sungguh boleh Tuhan firman ini boleh tertanam di dalam hati setiap adik-adik kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami minta Roh Kudus bekerja di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita kerja sama-sama. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Nah, apa ya artinya? Artinya kita nggak bisa sendiri-sendiri, kita butuh orang lain. Oke, siang hari ini apakah semua Alkitabnya sudah dipegang? Oke, kakak kasih waktu sebentar, mungkin perlu waktu ya ambil Alkitab di kamar mungkin. Kakak hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saat ini nats firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2. Kakak tunggu ya, udah dapat semua? Galatia 6 ayat 2. Kalau udah dapat semua, kita sama-sama baca ya. Kakak bacakan bagi adik-adik kelas Daud yang belum bisa baca, cukup dengerin aja ya, nanti kakak bacakan. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, demikian, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dah itu ya, firman Tuhan jelas dikasih tahu. Ini perintah loh adik-adik, bertolong-tolonglah. Ini perintah Tuhan. Kenapa ya Tuhan memberikan perintah kita bertolong-tolong? Sampai dikasih tahu bahwa ini adalah hukum. Artinya wajib, namanya hukum itu wajib loh. Nggak bisa kalau lagi senang, aku tolong deh kakak, tapi kalau lagi males, biarin aja capek. Nah, gak boleh, karena kenapa? Ini perintah Tuhan, hukum yang wajib harus kita lakukan. Kenapa wajib? Karena memang Tuhan menghendaki demikian. Tuhan menciptakan kita harus bertolong-tolongan, gak bisa hidup sendiri. Coba kakak tanya, siapa yang tidak pernah minta tolong sama sekali? Semua sendiri, mau makan sendiri, mau mandi sendiri, mau masak sendiri juga, mau pakai baju sendiri juga, mau ke kamar mandi malam-malam sendiri juga. Ayo, ada enggak yang semuanya bisa sendiri? Pasti ya, minta kakak tolongin lah, minta mama tolongin, minta adik tolongin, pasti. Kenapa? Itulah kenapa Tuhan memerintahkan hal ini. Karena semua kita manusia Tuhan ciptakan bertolong-tolongan, tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain, kita butuh teman, kita butuh papa, kita butuh mama, juga kakak dan adik. Nah, adik-adik itu yang pertama ya. Kenapa kita harus bertolong-tolongan dan kenapa Tuhan memerintahkan kita harus saling menolong? Pertama, kita tidak bisa hidup sendiri. Itu yang pertama. Kita perlu orang lain, kita perlu keluarga, kita perlu teman. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena Tuhan sudah lebih dahulu menolong kita. Lah, kita saat ini ada adik-adik, kita dengan sehat. Saya mau tanya nih,
Adik-adik semua di rumah sehat kan? Kakak percaya dan kakak berharap semua sehat. Adik-adik sekolah minggu, walaupun kita belum bertemu di sekolah minggu di gereja ya, kakak pasti tahu, kakak percaya Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita tetap sehat, kuat, semangat, walaupun belum bisa kemana-mana, walaupun di rumah aja. Tetap semangat ya adik-adik, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Nah, kenapa kita boleh sampai saat ini boleh sehat? Itu juga pertolongan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, wah kita nggak tahu. Kita tahu saat ini virus yang sekarang, mungkin adik-adik pasti tahu lah sekarang yang jadi wabah ya, yang sedang beredar di negeri kita, bahkan di dunia, di kota kita. Namanya apa? Ada namanya corona. Nah, kalau bukan karena Tuhan menolong kita nggak tahu lagi deh. Nah, Tuhan telah terlebih dahulu menolong kita. Bahkan untuk kita biar selamat hingga saat ini, Tuhan rela loh adik-adik sampai disalib di kayu salib. Dia menanggung setiap beban kita, dia menanggung dosa kita. Dia bahkan dicambuk supaya kita beroleh keselamatan. Kita beroleh kesehatan sampai hari ini. Kita beroleh kekuatan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Bisa semuanya itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah itu tadi ya, yang pertama karena kita tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, karena Tuhan telah lebih dahulu menolong kita, menolong adik-adik hingga sampai saat ini boleh tetap sehat. Itu semua pertolongan Tuhan. Nah, nih pasti adik-adik nanya nih, tapi gimana Kak caranya? Caranya gimana lah ya bisa tolong menolong? Nah kakak kasih contoh banyak adik-adik yang bisa kita lakukan untuk saling tolong menolong, memenuhi hukum Tuhan ini, memenuhi perintah Tuhan ini. Contoh kakak kasih sedikit gambaran ya, biar adik-adik bisa banyak yang butuh pertolongan di sekitar kita. Nah adik-adik boleh lihat nih gambar-gambar di sebelah kiri kakak ya. Itu ada satu anak. Itu di tempat kita juga loh adik-adik, di lingkungan kita ada anak yang dia nggak punya tangan, satunya cacat. Nah terus ada lagi gambar yang kedua, itu dia kakinya nggak ada sebelah, dia harus digendong kemana-mana, harus dibantuin papahnya. Ada lagi kita lihat gambar masih anak kecil, mungkin seusia adik-adik. Kalau saat ini adik-adik enak duduk di rumah ya sambil dengar ibadah. Nah adik itu boleh kita lihat tuh bajunya kotor, dia malah lagi di dekat sampah, di dekat pinggir sampah. Ada lagi nih adik-adik ini harusnya sekolah, harusnya bisa bermain, pakai baju bersih, makanan enak. Tapi mereka malah di tempat sampah memulung adik-adik karena mereka nggak punya uang. Nah ini apalagi nih? Wah kita nggak tahu ini mandi apa enggak ini ya tiap hari ya. Dia sibuk memulung dari pagi sampai sore. Ada lagi gambar, oh ini mereka sekolah. Adik-adik mungkin kalau sekolah ya, kalau dulu bisa datang ke sekolah. Sekarang bisa sekolah lewat laptop, bisa lewat handphone, bisa ikut Zoom. Nah adik ini dia cuman bisa sekolah di kolong jembatan. Dia menulis tuh bukunya boro-boro pakai meja. Dia malah duduk hanya cuma di tembok doang. Nah ketika mereka belajar tuh berkumpul hanya di kolong jembatan. Nah kalau kita bisa di kelas, mereka di kolong jembatan. Ya sedih juga ya ngelihatnya adik-adik. Nah itu sedikit gambaran buat adik-adik yang butuh pertolongan kita. Adik-adik mungkin gak bisa langsung ke sana. Tapi bisa juga contoh misalnya adik-adik dikasih uang jajan sama papa mama nih. Nah adik-adik bisa bantu ditabung uang jajannya, sebagian ditabung, disimpan. Atau ada saudara datang, suka dikasih uang kan, ya kalau datang tulang pasti kan suka dikasih uang tuh, nih buat jajan. Nah uangnya mungkin bisa disimpan adik-adik. Satu hari kalau udah ada dengan jumlah tertentu, bisa juga kita sumbangkan buat mereka. Mereka-mereka yang tadi butuh pertolongan kita, itu juga bisa, itu cuma contoh. Nah itu pertolongan yang kita bisa lakukan untuk di luar. Nah berikutnya yang kedua, kita bisa menolong gimana lagi sih Kak? Gak usah jauh-jauh. Yang kedua, kita juga bisa tolong menolong di rumah adik-adik. Di rumah juga banyak yang kita bisa kerjakan, kita lakukan untuk pertolongan di rumah. Misalnya nih,
menolong papa, nolong mama, kakak, dan adik. Kita bisa lakukan banyak hal. Contoh nih ya, kakak di keluarga kakak kan ada kakaknya dan juga ada adiknya. Nah, mama papanya kan dari pagi sampai sore kan kerja, cari uang gitu ya, supaya bisa dapat berkat, bisa boleh memenuhi kebutuhan hari-hari. Nah, satu hari ketika papa mamanya pulang, wah, dia melihat rumahnya berantakan, padahal kakaknya ini udah SMP loh. Nah, adiknya ini udah SD. Rumah berantakan, adik yang kecilnya belum mandi, rumahnya kotor, belum masak buat makanan. Wah, mamanya pulang lelah habis bekerja seharian, ngelihat rumah berantakan, mamanya langsung pusing kepalanya. Nah, akhirnya mamanya juga setelah pulang kerja harus lagi masak buat makan malam buat anak-anaknya. Capek ya adik-adik, mamahnya tuh capek. Nah, setelah itu mamanya berpesan supaya kalau besok sama kakaknya, bantulah mama, tolonglah mama papanya untuk bisa beres-beres di rumah. Nah, besokannya si kakaknya ini akhirnya melakukan apa yang tadi Tuhan perintahkan itu, tolong menolong. Kakaknya ini ketika keesokan harinya sebelum mamanya pulang kerja, ketika siang kakaknya ngajarin adiknya untuk belajar online, bantuin adiknya kerjain PR. Nah, setelah selesai belajar, dia bantu adiknya mandi, nyapu rumah. Nah, sebelum mama nyampe rumah, udah sore, kakaknya ini masak buat makanan adik-adiknya. Masak yang simpel-simpel sih. Misalnya adiknya minta, "Kak, aku mau makan pakai telur dadar." Nah, kan adik kakaknya ini udah bisa, kakaknya masakin tuh buat adiknya. Nah, ketika mamanya pulang dari pekerjaan, dari kantor, wah, mamanya lihat rumahnya udah bersih, adik-adiknya semua udah mandi, pekerjaan rumah semua sudah selesaikan, bahkan makanan buat makan malam juga udah selesai, udah tersedia. Wah, mamanya merasa bersyukur sama Tuhan, senang sekali. Langsung mamanya diambilin anduk sama adiknya, "Mah, mandi dulu." Setelah mandi dikasih air minum. Itu adalah pertolongan yang sangat juga adik-adik bisa lakukan di rumah. Jadi bisa membantu kakak, adik, mama, papa. Itu adalah pertolongan yang adik-adik bisa lakukan di rumah, ya. Jadi bantulah apa yang adik-adik bisa lakukan, dan di dalam itu Tuhan juga senang. Bukan hanya papa mama yang senang, Tuhan juga senang. Kenapa? Karena perintah Tuhan sudah dilakukan adik-adik. Tadi kan perintah Tuhan apa? Bertolong-tolonganlah kamu. Nah, kakaknya udah menolong mamanya, udah menolong adiknya juga. Nah, semua senang, semua happy. Tuhan juga senang. Itu ya adik-adik ya. Jadi jangan bersungut, jangan malas. Lakukanlah apa yang adik-adik bisa kerjakan di rumah. Mungkin buat yang masih kelas Daud, aku kan masih kecil Kak, aku kan belum bisa masak, aku belum bisa nyapu, ngepel Kak. Nggak apa-apa, adik-adik ketika mamanya udah pulang, udah mandi, ambilkan air minum segelas untuk mama papahnya. Itu juga adalah salah satu pertolongan, mamanya senang sekali. Mamanya udah capek, dikasih air minum, wah, papanya sangat senang dan bangga lihat adik-adik. Itu juga bisa dilakukan ya adik-adik ya. Doakan papa mama, itu juga pertolongan. Selalu doakan papa mama, kakak, seluruh keluarga dengan sehat-sehat. Itu juga adalah bentuk perhatian pertolongan yang adik-adik bisa lakukan di rumah. Itu ya adik-adik, itu yang kakak bisa sampaikan pada siang hari ini. Ingat, kenapa kita harus bertolong-tolongan? Pertama, karena kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain, kita butuh keluarga. Yang kedua, kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kita hingga sampai saat ini. Bagaimana cara menolongnya? Kita bisa menolong orang di luar. Dengan apa yang kita bisa lakukan? Juga menolong di rumah dengan keluarga yang Tuhan sudah berikan buat kita. Itu adik-adik ya, semangat dan saling membantu, saling menolong. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada lagi nih ayat hafalan ya adik-adik. Sebelum kita selesai, ada juga ayat hafalan nih. Adik-adik bisa baca ya. Nih, ayat hafalan kita hari ini
Tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, sekali lagi, ya diingat ya adik-adik ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, bukti kasih kita kepada keluarga, bukti kasih kita kepada Tuhan dalam hal saling membantu. Oke, Tuhan memberkati. Kiranya firman siang hari ini boleh menjadi satu pedoman atau satu pegangan buat adik-adik untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Satukan hati ya, kita berdoa untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini. Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu hingga sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih siang hari ini kami telah mendengar perintah Tuhan yang memerintahkan kami untuk saling menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Baik dengan orang yang mungkin di sekitar kami maupun di rumah, di keluarga adik-adik. Tuhan, ajari kami, mampukan kami Tuhan, adik-adik semua dan kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Bapa, mampukan kami untuk tidak egois, untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, untuk tidak malas, tetapi biarlah firman ini memampukan kami, firman ini memberi kami semangat untuk kami boleh melakukan yang terbaik, menolong adik-adik kami, menolong kakak kami, keluarga kami, mama, papa, bahkan orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Pimpin kami, berikan kami hati yang rendah hati yang mengasihi, hati yang mau berbagi, hati yang mau menolong. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu menolong kami, karena Engkau menghendaki demikian. Jadilah bagi kami Tuhan firman-Mu ini yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Demikian firman hari ini. Halo adik-adik, kita masuk ke bagian kreativitas. Pada kepo nggak sih kreativitas kita apa? Nah adik-adik, sebelumnya kakak pengen ceritain, kalian tahu kan temanya hari ini apa? Ya benar, tolong menolong. Kalian tahu binatang semut adik-adik? Mereka itu hidup berkoloni, jadi mereka itu kalau mengumpulkan makanan bergotong royong loh. Mereka saling membantu, semut aja saling membantu, masa kita enggak? Anak Tuhan ya kan? Nah adik-adik yang pertama, untuk membuat semut kita butuh origami, terus jangka kalau kalian punya jangka, atau tutup botol yang bulat. Dia itu memiliki diameter 7 cm. Nanti kalian bikin lingkarannya sebanyak 3, seperti ini. 3 ya, 3 lingkaran dengan diameter 7 cm. Lalu habis itu apa sih Kak? Habis itu kertas origami yang baliknya putih kayak gini dilipat 2. Lalu untuk membuat antenanya, kalian memakai origami yang berwarna hitam. Tara, seperti ini ya. Nah, ukurannya semana sih Kak? Jadi kalian lipat dulu 2, baru lipat lagi. Ini kan jadi 4 bagian kan? Besarnya 0,5 cm nih. Panjangnya sekitar 8 cm. Nanti kalian gunting, dia nanti jadi 2. Dan kerangka selanjutnya, ini warna pink untuk hidung. Bulat ya gambarnya. Setelah itu, untuk mulut, warna merah, gambarnya seperti ini. Oke. Lalu untuk
bagian terakhir mata. Mata seperti ini, warna putih ya adik-adik. Nanti bagian sininya kalian warnain dengan pulpen warna hitam. Habis itu kalian gunting, akhirnya jadi seperti ini, lingkaran yang udah kalian gunting dari kerangka tadi. Baru mulutnya yang udah kalian gunting. Nih, antenanya ini. Pertama, kalian siapin dulu kertas origami putih yang dilipat 2. Lalu 3 lingkaran tadi kalian tempel. Setelah kalian tempel, hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu matanya kalian gunting, akan seperti ini hasil jadi akhirnya. Ini untuk hidungnya, ini untuk mulutnya, dan ini antenanya. Di dalamnya ada apa? Ini adik-adik, ada ayat hafalan. Nanti kalian isi ayat hafalan ya. Jadi ini kreativitas semut. Jangan lupa kalian kirimkan hasil kreativitas semut kalian ke grup kelas masing-masing. Oke, selain membuat semut, ada kreativitas lain. Apa tuh? Adik-adik, sebelum kakak kasih tahu kreativitas yang lain itu apa, kalian lihat dulu video berikut ini. Kak, bantuin aku dong. Bantuin apa? Nih, kok aku nggak temu ya hasilnya? Oh, sebentar ya. Oh, ini udah gampang nih, aku tahu. Jadi dari sini nanti kamu kaliin ke sini. Pas sudah kamu kali, itu kamu tambah, nanti hasilnya dikurang deh sama yang ini. Oh gitu. Udah ngerti? Oke, selamat mengerjakan. Oke. Nah, adik-adik udah tonton video tadi kan? Itu salah satu contoh tolong menolong. Kalian, kakak minta untuk membuat video tolong menolong, bisa menolong mamah kalian yang sedang beres-beres rumah seperti menyapu, mengepel, atau membantu ayah kalian mencuci mobil, atau mencuci motor, atau hal yang lain yang berbau tentang tolong menolong. Video tersebut kalian kirim ke grup kelas masing-masing. Jadi adik-adik minggu ini ada 2 jenis kreativitas. Yang pertama membuat semut dan yang kedua membuat video tolong menolong. Ditunggu ya videonya. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan lewat transfer, nomor rekeningnya ada di bawah ini, oke? Nah, sekarang kita mau persembahan, kita angkat persembahan kita. Kita mau sama-sama berdoa, katakan Beredoot, hubani, harajaoni, naibata. Amin. Kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
Adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Kita siapkan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena berkat-Mu siang hari ini kami boleh memberi persembahan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi orang tua kami yang telah boleh memberkati kami sehingga pada siang hari ini kami boleh memberi persembahan buat pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah persembahan ini, biar sungguh boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, terutama untuk pelayanan secara khusus di seksi sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tangan yang sudah memberi, ataupun orang tua yang akan transfer via rekening BCA. Tuhan, kami berdoa, berkat Tuhan bertambah-tambah dan melimpah bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan pada siang hari ini. Bahkan mereka yang belum sempat memberi Tuhan, Engkau memberkati mereka, sehingga untuk hari-hari akan datang mereka juga boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, bagi kebesaran nama Tuhan, dan bagi pelayanan di tengah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya ini boleh layak di hadapan-Mu. Kami juga sudah selesai Tuhan mendengarkan ibadah pada siang hari ini. Walaupun kami via online Tuhan, ibadah dari awal hingga sampai selesai ini, Tuhan Kau memberkati kami. Biarlah Tuhan pujian kami sepanjang saat ini boleh menyenangkan Tuhan. Dan juga biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Hari-hari ke depan kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh adik-adik yang di rumah Tuhan, Kau memberkati mereka. Tetap mereka berikan kesehatan Tuhan. Tetap berikan mereka Tuhan semangat untuk boleh belajar maupun secara jarak jauh. Tetap semangat untuk berdoa, semangat untuk terus Tuhan mengharapkan dan mengandalkan tolongan Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga untuk semua orang tua, adik-adik kami sekolah minggu, berkati mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati berlimpah Tuhan. Dalam masa sulit ini Tuhan kami tahu banyak yang mengalami kesusahan dan kesulitan, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang menolong kami Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, orang tua kami semuanya Bapa. Sepanjang hari-hari ke depan Tuhan, berkat-Mu selalu menyertai kami. Terlebih lagi Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap keluarga yang ada di rumah Tuhan. Adik-adik dan seluruh keluarga Tuhan, Engkau memberkati mereka, melindungi mereka Tuhan, menjaga mereka, menaungi mereka, agar tetap dalam keadaan sehat, agar tetap terlindung, bahkan Tuhan dari setiap hal sakit penyakit, bahkan saat ini yang sedang mewabah, virus yang sedang mewabah di tengah bangsa kami berdoa Tuhan. Perlindungan kami adalah Engkau Tuhan. Engkau gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Engkau kota benteng kami Tuhan. Engkaulah Tuhan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu atas kami dan penjagaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur lewat ibadah siang hari ini. Biarlah semuanya oleh membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, ase torangganu, sengboi dalam nami, salakan atorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap sehat,
Tetap semangat walaupun di rumah ya, tetap jaga kesehatan, nurut sama orang tua, jangan main-main keluar dulu sembarangan ya, dengerin kata orang tua. Ya kakak percaya dengan kita turut orang tua, tetap berdoa kepada Tuhan, kita tetap sehat. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.